Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Kasiri dari kelompok 2 Teknik Wawancara dan Reportase. Di sini saya sedang bersama Tumleda selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan KPI, dan kita kemarin juga sudah melihat bersama-sama bahwasanya kemarin sudah dilaksanakannya GK5D atau gelar karya 5 divisi jurusan mahasiswa KPI. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan terkait mengenai GK5D kemarin. Mungkin langsung saja ya kita mau nanya nih. Kita juga iya, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk kita tanyakan kepada Tumleda. Baik, mungkin langsung saja ya kita ke pertanyaannya. Bisa diceritakan sedikit tentang peran himpunan mahasiswa di KPI dalam rangka GK5D? Ya, peran mahasiswa di acara GK5D ini berarti mahasiswa umum KPI ya. Peran mahasiswa KPI itu sebetulnya GK5D ini memang dia selain untuk khalayak umum, kita lebih dititik beratkan kepada mahasiswa KPI khususnya, gitu kan, supaya mereka ini dapat mengikuti 5 divisi yang ada di jurusan KPI. Lalu peran mereka sebagai mahasiswa ini ketika memang ada yang menjadi tim divisi, mereka akan berperan sebagai kepanitiaan atau mungkin dia yang memperkenalkan apa sih divisi itu gitu. Nah, kalau yang non ikut divisi, peran mereka biasanya itu kita bahasanya itu memberikan mereka pameran gitu, memperlihatkan beberapa pameran yang memang untuk menjadi pusat perhatiannya si anak KPI ini. Jadi ketika kita ada pameran, ada beberapa mahasiswa KPI yang mungkin dia belum masuk ke divisi atau mungkin belum berkesempatan masuk di divisi, disitulah diibaratkan titik sentral kita untuk berperan sebagai himpunan, dan di situ juga peran mahasiswa untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh himpunan. Tuh perannya. Jadi lebih mereka sebetulnya menikmati apa yang udah kita sediakan, dan mereka tinggal melihat-lihat saja. Gitu. Terus tantangan terbesar yang dihadapi himpunan dalam menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan perkembangan teknologi digital tuh kayak gimana sih? Kan kita kan kemarin temanya tuh tentang digital. Iya. Tuh. Tantangannya ya kemarin yang lebih signifikan tuh karena kita kemarin hanya berbicara tentang materinya saja. Tapi kita kurang di prakteknya. Itu yang menjadi suatu tantangan terbesar ketika saya ternyata kita ada kekurangan nih di dalam sistem tersebut. Kita hanya memberikan materi aja tanpa kita eksekusi langsung gitu. Namun di sini ada beberapa solusi yang memang bisa dilibatkan di bulan ini atau mungkin kepengurusan selanjutnya. Jadi materi itu kan kemarin sudah dijelaskan ya dengan sama di komunitas FKSM ya. Jadi beliau tuh memang sebuah seniman, kelompok seniman yang dia itu kemas dengan secara digitalisasi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati seniman tersebut lewat digital atau lewat sosial media seperti itu. Tantangannya itu karena kemarin kita nggak eksekusi secara langsung gitu. Jadi kita menikmati hanya secara dilihat-lihat saja dan kita mendengarkan beberapa materi, sehingga materi tersebut mungkin tidak terlalu diresapi oleh audiensi karena tidak adanya alat-alat yang signifikan. Seperti itu tantangan terbesarnya. Tapi mungkin besok di tahun depan bisa direalisasikan. Esensi apa sih yang bisa menggambarkan di GK5D kemarin? Mungkin boleh berikan satu kalimat saja. Oke, satu kalimat saya itu paling gem di hari kedua. Karena GK5D itu kan kepanjangannya gelar karya 5 divisi. Tujuannya itu memang untuk memamerkan hasil karya yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa KPI. Nah, satu katanya itu aku percaya kalau misalkan di hari kedua itu pada saat pameran mereka sangat betul-betul menikmati saat
pameran tersebut diselenggarakan. Jadi bagaimana ketika mereka itu berdatangan ke salah satu kelas yang memang di salah satu kelas itu ada divisi jurnalistik, ada divisi sinema, ada divisi lensa, ada divisi radio, dan ada divisi sosial dakwah, seperti itu. Jadi satu katanya itu saya sangat sangat kagum terhadap marketing yang sudah disampaikan sama anak-anak divisi. Ternyata berhasil dengan secara teknis tersebut tuh, berhasil untuk menarik beberapa masa yang memang dibuat penasaran oleh mereka, seperti itu. Cut dulu. Mungkin ada tambahan untuk GK5D tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan itu aja bisa terrealisasi. Oke, diharapkan itu GK5D kita betul-betul harus refleksikan diri sehingga kita paham betul arti GK5D itu seperti apa, supaya kita lebih maksimal lagi untuk menyelenggarakan acara tersebut sehingga audiensi menikmati secara seksama, seperti itu. Tidak yang terlalu menuntut untuk ini dan itu, tapi saya harap teman-teman bisa merefleksikan tujuan GK5D itu kan untuk gelar karya 5 divisi ya, yang awalnya itu dibangun oleh 5 divisi gitu, 5 divisi yang dinaungi oleh minat bakat, dan minat bakat ini dinaungi oleh himpunan mahasiswa KPI kan, seperti itu. Jadi kita sebetulnya harus dari awal dulu dari bangun kepercayaan mereka terhadap divisinya seperti apa. Sekarang kita udah mulai start nih, kita harus membangun kepercayaan ketika si maba-maba ini atau anggota-anggota baru untuk ternyata aku dapat nih di divisi seperti ini gitu ya. Akhirnya nanti dia bisa menyampaikan sebuah inovasi di tahun depan, seperti itu. Dan juga perlu diketahui oleh teman-teman bahwa 5 divisi ini adalah jantungnya jurusan ya, jurusan KPI. Karena khususnya 5 divisi ini hanya ada di jurusan KPI saja, seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa menjaga dan merawat sedemikian rupa. Ini cukup dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jawabannya juga sudah sangat-sangat cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Dan dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang sudah Tumleda berikan kepada kami. Maaf sudah mengganggu waktunya, dan kita mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, saya sudah bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Vici Rona selaku Ketua Pelaksana GK5D 2025. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaannya. Apa perbedaan yang signifikan antara GK5D tahun kemarin alias tahun 2024 dengan GK5D tahun 2025 sekarang? Mungkin perbedaannya itu dari konsep pamerannya ya. Kalau dari tahun kemarin itu kan kita dijadiin satu dari semua divisi ini, terus pameran karyanya pun kita jadiin satu. Kalau di tahun sekarang ini kita ada perbedaan, pameran karyanya itu kita buat lorong, lalu pameran per divisinya itu kita menggunakan kelas-kelas dengan tujuan terfokus pada satu divisi aja sih. Iya. Berarti per divisi beda-beda ya gitu Iya, ya. beda-beda. Terus tantangan apa sih yang dihadapi oleh panitia dari sebelum acara GK5D sampai selesainya acara GK5D? Tantangan sebelum acara itu kita ada di tempat sih, karena tempatnya ada beberapa yang sudah kita booking ternyata tidak bisa dipakai pas tanggalnya. Terus kalau saat pelaksanaannya itu mungkin ada beberapa kegiatan yang di luar jamnya, maksudnya tidak tepat pada waktu kalau di RD itu. Berarti banyak yang kegiatan yang harusnya sudah dilaksanakan itu belum. Iya. Iya. Tapi nggak ada kegiatan yang tidak terlaksanakan. Nggak ada sih. Iya, syukur. Terus menurut pandangan Anda selaku ketua pelaksana GK5D 2025, apa nilai utama yang sebaiknya selalu dijaga dalam setiap pelaksanaan GK5D? Apapun temanya itu yang akan diangkat,
nilai yang harus dipertahankan itu apa? Nilai paling konsistensi dari setiap divisi ya, mau bagaimanapun kan ini acaranya divisi juga, jadi kalau misalnya dari divisi tersebut tidak konsisten dalam hal apapun itu kan pasti tidak akan terlaksana GK5D ini. Iya iya. Mungkin ada teman lain kayak misalnya harapan buat GK5D tahun depan gitu, harapannya seperti apa? Harapannya ya paling semoga di tahun depan GK5D itu semakin meriah lagi dan juga makin banyak mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk join ke divisi yang ada di jurusan ini. Iya iya. Berarti ya apa namanya? Semoga gitu banyak yang tertarik, banyak yang masuk juga ke 5 divisi itu agar bisa lebih meriah lagi. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.